Trik memilih pemimpin. Memilih pemimpin yang KHAADIMUL Ummah. Saudaraku, tidak mudah mencari calon pemimpin yang ideal, yang siap mengabdi 24 jam demi kepentingan rakyatnya. Lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongannya. Tidak ambisius terhadap tahta dan harta. Tidak korupsi, kolusi dan nepotisme serta berani mengambil risiko apapun demi rakyatnya. Di zaman sekarang mencari pemimpin seperti itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Walaupun bukanlah hal yang mustahil. Kenyataan ini juga pernah dikritisi oleh Jeremy Kubicek, pakar teori kepemimpinan dari London, Inggris, melalui bukunya yang berjudul Leadership is Dead kepemimpinan telah mati. Ia menyatakan bahwa pemimpin sekarang lebih banyak menuntut getting, bukan memberi giving, lebih banyak menikmati, ketimbang melayani, dan lebih banyak mengumbar janji, daripada memberi bukti. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan makna dan hakikat kepemimpinan itu sendiri. Sebagaimana diterangkan oleh Syaikh Al-Hatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarihu Baghdad, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat atau orang yang dipimpinnya. Secara lebih jauh, dalam kajian Al-Fiqh As-Siyasi, fikih politik Islam, aspek moral yang seharusnya menjadi dasar sekaligus tujuan dari setiap kebijakan dan tindakan seorang pemimpin adalah kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu kaidah fikih, bahwa tindakan atau kebijakan pemimpin atas rakyatnya terikat oleh kepentingan dan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Tegasnya, setiap perilaku dan kebijakan pemimpin wajib diorientasikan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan kemaslahatan diri dan kelompoknya semata. Senada dengan makna kaidah di atas, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menyatakan, posisi tanggung jawab seorang pemimpin atas rakyatnya adalah sebagaimana posisi tanggung jawab orang yang diberi amanat memelihara anak-anak yatim. Kaidah di atas sesungguhnya diturunkan dari moral kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Begitu berat dirasakan olehnya penderitaan kalian. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, dan ia amat mengasihi dan menyayangi orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah 128. Berdasarkan ayat di atas, ada 3 sikap moral kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang perlu dicermati dan diteladani oleh setiap pemimpin. Pertama, Azizun alaihima, anittum, amat berat dirasakan oleh Nabi apa yang menjadi beban penderitaan umat yang dipimpinnya. Dalam istilah modern, sikap ini disebut sense of crisis, yaitu rasa peka atas kesulitan rakyat yang ditunjukkan dengan kemampuan berempati dan simpati kepada pihak-pihak yang kurang beruntung. Secara kejiwaan, empati berarti kemampuan memahami dan merasakan kesulitan orang lain. Rasa empati pada gilirannya akan mendorong lahirnya sikap simpati, yaitu ketulusan memberi bantuan, baik moral maupun material, untuk meringankan penderitaan rakyatnya yang mengalami kesulitan. Kedua, Harisun petik terbalik alaikum, Nabi sangat mendambakan agar umat yang dipimpinnya aman dan sentosa. Dalam istilah modern, sikap ini disebut sense of achievement, yaitu semangat dan perjuangan yang sungguh-sungguh, agar seluruh masyarakat yang dipimpinannya dapat meraih kemajuan dan kemakmuran. Ketiga, Raufun Rahim, sikap mengasihi dan menyayangi. Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga merupakan manusia yang sangat pengasih dan penyayang. Karena kasih sayang adalah pangkal dari segala kebaikan. Tanpa kasih sayang, sangat sulit dibayangkan seseorang bisa berbuat baik dan adil. Dalam hal ini, Imam At-Tirmidzi dalam kitab garis bawah Sunan At-Tirmidzi, garis bawah ia meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kasih sayangilah orang-orang yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Saudaraku, seorang mujadid ulama pembaharu abad modern, Sayyid Muhammad Rashid Ridha, penulis kitab Tafsir Al-Manar, murid dari Syekh Muhammad Abduh, sekaligus pengembang pemikiran Syekh Jamaluddin Al-Afghani, memberikan sebuah pertanyaan yang sangat terkenal dan monumental. Garis bawah 5 Atza ta'hara al-muslimun wa taqodama gairuhum, garis bawah, mengapa kaum muslim begitu terbelakang, sedangkan umat lain sedemikian maju. Dalam salah satu jawabannya ia menegaskan, bahwa keterbelakangan umat Islam disebabkan pemimpin-pemimpin Islam tidak memiliki ketiga sikap moral di atas. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita.
Sehingga kita tetap istiqomah jika diberi amanah senantiasa menjadi pemimpin yang hadimul ummah, pelayan masyarakat, untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab.